Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alias sallallahu alaihi wa bahrina wasallim. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini saya akan sudah diberangkatkan sahabat biasa Akbar Basudewa. Insyaallah kita pada hari ini akan mengunjungi atau menapak tilas salah satu makam karomah khususnya yang ada di daerah Panjalu. Konon itu ceritanya kan itu makamnya di tengah-tengah situ, tengah-tengah situ itu adalah salah satu simbol itu. Di situ itu air itu dari air jam-jam dari waktu beliau menunaikan atau istilahnya menapak tilas atau mencari ilmu tentang keislaman yang sebenarnya ke tanah suci Mekah. Beliau kata konon ketemu dengan Sayyidina Ali secara hakiki dan mungkin juga dohir, dan kisahnya lebih lanjutnya mungkin kita akan ke sana, kita akan terus sampai jelas ke sana ada apa aja di sana, ada kelokan atau kajian apa di tempat itu di Panjalu yang lebih tepatnya di situ lagi. Ya, saya menuju ke Kang Abang. Kang Abang gimana kesan-kesannya kita mau berangkat dari? Insyaallah pagi ini saya sangat semangat untuk pergi ziarah. Insyaallah kita akan berdoa terus di sana. Ya. Oke. Ya. Stay tune sahabat ya. Ikuti penerusan kami yang lain. Sahabat ini kita akan ziarahnya, kita akan stay tune terus, pantang terus. Oke, sahabat Ingsun, alhamdulillah saya udah di dalam mobil beri perjalanan mau menuju ke tempat ziarahnya yaitu ke Panjalu. Yang berada di itu kan maksudnya ke Kabupaten Tasik kalau nggak salah ke Kabupaten Tasik itu atau Ciamis itu antara Ciamis Tasik lah. Sekitar lebih jelasnya kita lihat dulu di Google. Oke, untuk saat ini saya akan coba bertanya ke ini Kang Akbar Basudewa gimana atau udah berapa kali menuju tempat cara ini. Kang Akbar, gimana Kang Akbar, sehat? Alhamdulillah sehat. Udah berapa kali nih kita menuju ya ke Jaro ke Panjalu? Alhamdulillah dengan sekarang itu udah kurang lebih 3 kali. Di sana pemandangannya sangat indah. Kemudian di danau itu banyak kelelawar yang besar. Oh, ya. Kalau mungkin ya? Ya, kalau bahasa Sunda. Ya. Ya. Kelelawar besar ya. Oke, dan itu selama ziarah apa hikmah yang bisa diambil selama udah beberapa kali ziarah? Alhamdulillah secara keberkahan doa kita menjadi lebih tenang menghadapi sebuah masalah itu, kita lebih kuat lagi, dan insya Allah kita akan terus berjuang dan berusaha terus. Oke, siap. Hatur nuhun Kang Abang. Ya, siap, sama-sama. Oke, nah, kita coba ke bos kita, Iwan. Kita akan coba bertanya. Itu. Assalamualaikum Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kesan-kesannya Bos selama perjalanan ziarah ini? Kesannya dalam perjalanan mungkin lupa segalanya lah. Hutang udah punya hutang kata. Kerjaan ya sambil bekerja juga lah, sambil berziarah, sambil kerja juga gitu, selalu memantau. Di sana ya bisa menenteramkan hati lah, yang lagi ruwet, lagi pusing apa, yang tujuannya itulah silaturahmi lah, itu aja. Maksudnya silaturahmi ke makam karomah, ke salah satu kekasih Allah. Dan maaf Bos, udah berapa lama nih? Udah sering atau baru beberapa kali? Gak kehitung, soalnya gak dihitung. Oh, alhamdulillah sahabat Insun udah beberapa kali, berarti udah nggak terhitung, berarti udah sering sekali. Oke, alhamdulillah sahabat, sekarang ikuti aja penulisan kami untuk lebih jelasnya sambil di perjalanan kita shoot pemandangan. Stay tune terus di channel kami, Junjun Raksa Ibrah Channel. Oke.
terus. Kita udah berada di pinggir dananya, kita akan coba selanjutnya ke perahu bulan dulu. Soalnya maksudnya sebelah sana jalannya kita naik dulu ke danau, naik dulu perahu menuju ke tempat itu. Seperti rasanya di sana. Oke, sahabat Desun, kita akan menuju ke makam perjalanan, makanya kita naik stasiun ini ke perahu ini. Siap. Siap. Itu juga aja di sebelah sana, kalau ada di jalanan gitu. Oke, sahabat Desun, kita akan menelusuri berkeliling dulu. Tadabur alamnya sampai tadabur alam populasinya mengelilingi nusanya lah. Stay tune terus di channel kami. Oke, sahabat Insun, kita mulai ini perlahan-lahan menelusuri danaunya ini, atau kalau bahasa di sini situ, beberapa data juga ya, situ terkenal ini lebih banyak ke situ, saya boleh lihat sedikit gitu. Dan ini ceritanya air ini adalah salah satu cerita dari yang Probolinggo sekali itu, dia sepulang dari tanah suci. Jadi dia ditugaskan sama ayahandanya untuk mencari air yang dalam cawan itu bocor tapi nggak tumpah air itu. Makanya dia sambil berkeliling ke mungkin ke tatar dunia lah kalau sekarang ya. Mungkin dia sampai juga dia ke tanah suci dan bertemu juga misalnya sama Sayyidina Ali kalau mau wajah di sana yang menyerupai atau menyamar menjadi kaki-kaki yang supaya dia pengen ketemu Ali harus juga melewati kaki itu gitu ya, dengan cara kaki itu bercerita mau ke siapa mau kemana, dia bercerita mau ke yang mencari manusia bilik tanding yang jago katanya ada di daerah sini jauh di Timur Tengah, berbicaranya di tanah suci Makassar. Makanya si kakek itu bercerita emang ada di situ Khalifah Sayyidina Ali kalau mau wajah dan bincang-bincang nanti secara singkatnya dia juga itu secara bincang-bincang lalu kata kakek itu insya Allah siap mengantar. Sebelum sampai mengantar mungkin beberapa langkah 7 langkah sebagian kisah itu si kakek itu tokatnya ketinggalan sebenarnya. Orang ketinggalan itu si kakek itu muji ke yang Rasulullah supaya mengambilkan itu tongkatnya. Dengan gagal berani diambil tongkatnya susah juga sampai nggak bisa ditarik sampai singkatnya sampai keluar darah lah, sampai dari bulu-bulu romanya dengan bulu-bulu ini pembuluh darah itu keluar darah sampai nggak keangkat sampai ambil juga kakinya bahkan sampai selutut. Makanya dengan kaget dia obatin dia udah yakin menyangka bahwa ini adalah orang sembarang silat ternyata singkatnya itu adalah hasil dan makanya dengan dia kalau pengen mencabut diri dia harus membaca dulu syahadat dan membacakan disebutkan dengan mudah dari cabut nama dulu. Salah satunya yaitu ini adalah ini sumber airnya yang berkeliling mulai dari tanah Pasundan singkatnya dan itu menumpahkan air yang sesatu cawan itu dan makanya gila itu lain kawan tersebut Banjarlu itu dia cerita gitu singkatnya dan dia juga salah satu dan dia mendapat gelar di sini yaitu Syahul Iman, gelar Islamnya Syahul Iman. Soalnya dulu masih agamanya Hindu bukan lah kalau di Sunda itu ya, atau Sunda bukan bisa ya. Misalnya kayak ini tapi bukan Hindu yang seperti yang di Bali atau di mana itu beda juga kalau sama Muhammad saya dan saya tanya kepada orang-orang kalau
Oke, alhamdulillah sahabat Nisun, kita udah di TKP-nya dengan selamat juga. Ini gerbang pintu masuknya. Sekarang kita akan bertawasul ke sana dan memohon ridhonya melalui wasilah para wali, khususnya kasih itu wali yang ada di sini yang panjang. Oke, ya. Oke, sahabat Nisun, kita berada di TKP-nya di sini. Ini makanya ada terdengar suara zikir dari sana. Nah. Dari mana? Dari Bandung. Oke, sahabat Nisun, kita udah sampai di TKP. Kalau itu kita akan bersama ke dalam untuk ke bagian itu administrasi tamunya Kuncen lah, Pak Kuncen kita laporan. Oke, stay tune terus, kita masuk.
panjang. Yang gelarnya Said Ali, dari seorang ayah yang bernama Prabu Boroswara, gelarnya Syekh Abdul Iman atau Syekh Muhammad, yang ditugaskan oleh sang ayah mencari ilmu kerahayuan, yaitu ilmu sejati dan ilmu menyempurnakan diri. Panjalu itu suatu kerajaan. Raja Panjalu pertama yaitu Yang Prabu Cakradewa, gelarnya Syekh Umar. Beliau dianugerahi Allah 6 anak, 3 laki-laki, 3 perempuan. Namun dari ke-6 anak itu sudah kelihatan figur generasi penerus tahta kerajaan, yaitu putra yang kedua yang bernama Sang Hyang Prabu Boroswara. Maka waktu itu Yang Sang Hyang Prabu Boroswara oleh sang ayah ditugaskan mencari ilmu kerahayuan, yaitu ilmu sejati dan ilmu menyempurnakan diri. Dan diberi beban tugas oleh sang ayah, yaitu membawakan sebuah gayung yang di bawahnya bolong-bolong, namanya gayung gajah. Amanah sang ayah, jangan dulu pulang kalau air dari gayung masih bocor atau keluar. Carilah nak seorang guru, adanya di tanah suci Makkah, dan pakailah ajianmu yang dinamakan ajian Rasulullah. Apa itu? Ya. Ajian Rasul itu, kalau Bapak ada di sini ya, mau ke Majalengka sudah ada di Majalengka, itu ajian Rasul. Ya. Kalau sekarang saya angin ya. Saiful angin. Abang Saiful angin. Sampailah di Kubais Padang Arafah. Ya. Beliau bertemu dengan seorang kakek, kalau bahasa sekarang kakek tanya. Nah, mau kemana? Yang Sang Hyang Prabu Boroswara menjawabnya, saya sedang mencari seorang guru. Menurut si sang ayah adanya di tanah suci Mekah yang bernama Ali. Maka kakek menjawabnya, masih jauh yuk kakek antarkan, tapi tolong nak kamu di Pulau Jawa gagah perkasa tiada tandingannya. Tolong cabut cis kakek atau tongkat. Langsung boleh mencabut itu tongkat, tapi dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah. Meskipun dari seluruh badannya keluar keringat yang banyak, dari pembuluh darahnya pun keluar darah, cis itu tidak bisa dicabut gerak, malahan tidak. Langsung beliau bersujud kepada sang kakek sambil mengatakan, ya guru, tapi apa jawaban sang kakek? Saya tidak akan menerima kau sebagai muridku sebelum kau membacakan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beliau dibeat, beliau ditalkin, beliau masuk agama Islam. Maka itulah yang dinamakan ilmu kerahayuan, yaitu ilmu sejati, yaitu agama Islam yang isinya sholat yang 5 waktu, isya, subuh, lohor, asar, dan maghrib, yang jangan ditinggalkan. Langsung beliau diangkat sebagai muridnya, langsung dibawa ke Haflah Mubarakah, kalau sekarang ke pondok pesantrennya. Dia pondok pesantrennya beberapa tahun terus menggali ajaran-ajaran agama Islam, Al-Quran, hadis, dan kitabnya. Dan beliau mendapatkan nurullah, yaitu cahayanya Allah, mungkin kata PKI laduninya. Maka itulah yang dinamakan ilmu menyatakan diri, yaitu ajaran-ajaran agama Islam, Al-Quran, hadis, dan kitabnya. Beliau juga dihajikan oleh gurunya, malah diberi gelar namanya Haji Abdul Iman. Itu gelar dari gurunya. Maka setelah itu beliau disuruh pulang, namun beliau menolak. Guru, saya tidak akan duduk pulang. Satu beban amanah dari sang ayah, bahwasan jangan duduk pulang kalau air dari gayung masih bocor. Mari kita berangkat, yaitu disuruh jam. Bacakan olehmu 2 kalimat syahadat, bacakan kalimat la ilaha illallah, dan zikrullah, zikir kepada Allah di dalam hati. Ambil air dari sumber jam-jam dengan segayung yang bolong-bolong, dengan izin Allah dan kekuasaan Allah, air tidak bocor, air tidak keluar. Bukan sulap, bukan akrobat, tapi izin Allah. Tapi dengarkan makna dan artinya. 1, hei Syekh Iman. 1, meskipun kamu banyak ilmu. 2, meskipun kamu banyak harta. 3, meskipun kamu luhur tahta atau pangkat atau derajat. Artinya jangan bocor, artinya jangan keluar, artinya hatimu itu janganlah sombong. Hanya Allah lah yang segala maha pintar, maha gagah, maha kaya, segala maha. Cuma 3 kata amanah dari gurunya, sebarkan olehmu agama Islam. Namun sebelum pulang beliau diberikan kenangan atau cenderamata. Apa cenderamatannya? 1, pakaian hajian yang diberikan. 2, cisnya diberikan, terutama yang merupakan pedang yang adanya di musim Bukhalid, yang setiap setahun sekali, yaitu setahun sekali suka dibersihin, yang dinamakan saklarnya. Yang itu dari bahasa Arab, sakonya saku-sakuannya yang membersihkan. Pertama, kata Syekh Abdul Iman, kita harus bisa membersihkan diri kita pribadi dari sifat iri dan dengki. Singkatnya pulang ke Panjalu, ya di Panjalu sana yang bertanya, udah ketemu anak guru, udah ketemu isinya kerahayuan, udah ketemu mana gayung gerahnya, dikemanakan ayatnya. Situ Lengkong adalah situ Wanda, ya.
awamnya namanya lekau jambu. Ini pemakan yang luasnya 17 hektar setengah. Semuanya gitu Ya, 17 hektar setengah yang menjadi situnya. Yang ini luasnya 5 hektar setengah, namanya pasir jambu. Maka tugas sang ayah bendunglah nak lekau jambu olehmu, dibantu para prajurit dan dibantu masyarakat. Syariat hakikat Allah, air dari sumur jam-jam dengan segayung yang melolong ditumpahkan di sebuah utara yang dinamakan Saraka. Maka di sebuah pintu air mengelabui langsung mendung, maka disebutnya situ Lekau Panjalu. Maka masih separuh panjang alhamdulillah. Sudah pernah surut? Alhamdulillah. Gayungnya kalau saya melemparkan paling beberapa meter ya, kegagannya beliau sampai 7 kilo ke sebelah selatan yang dinamakan Karang. Maka langsung keluarganya, masyarakatnya langsung diirat, ditalkin masuk ke agama Islam. Maka Panjalu disebut Soko Galuh Panjalu, penyebar agama Islam pertama yang dibawakan oleh Yang Hyang Prabu Maraswara atau Syekh Abdul Iman atau Syekh Muhammad. Beliau dianugerahi 2 putra, satu yaitu Prabu Haryan Kuning yang pemakanannya dari sini 3 kilo. Yang kedua yaitu Prabu Haryan Kencana atau gelar Said Ali. Kenapa beliau di sini? Sebab yang meneruskan tahta kerajaan dan menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Jadi pasti ada pertanyaan, di manakah pemakaman sang ayah? Ya, langsung dijawab ya. Di mana pemakaman sang ayah? Yaitu Yang Hyang Prabu Maraswara. Dengarkan. Untuk cucu-cucu, untuk cicit-cicitku, jangan cari-cari pemakamanku bahasanya. Kalau bahasa Sundanya tulem ya, kalau bahasa Sunda mukso atau sirna. Mungkin ada di sini, mungkin ada di mana ya. Mungkin sekian ya secara singkat. Yang panjang kalau papan lah. Insyaallah ya. Ini lain. Oke, hatur nuhun pisan. Sami-sami ya. Oke, sahabat Insun, alhamdulillah sangat gamblang dan jelas dari Bapak pengasahannya Pak Ustadz tadi. Ustadz yang ada di sini dia pengurus atau istilahnya yang di sini panitianya di sini juga. Oke, semoga dapat kelas kami dengan yang sampaikan bermanfaat dan bisa menginspirasi sahabat Insun untuk supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih tadi sekarang lebih berdirinya kepada Allah dan berserahnya kepada Allah, menambah ketakwaan dan keimanan istiqomah kita kepada Sang Pencipta, dan lebih kitanya lebih tambah kita syukur dan syukur. Oke, sampai di sini dulu sahabat, seperti kami dengan tim sebagian Kang Akbar dan Kang Iwan. Insya Allah kita akan mendapatkan kesempatan tempat lainnya. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ke channel kami di channel saya. Insya Allah channel yang paling saya dan bisa merasakan semua. Salam sapaniatan, sauyunan, sabengketan dina isun kamila. Turiat saja bersama. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.